Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mengasah kemampuan menalar ya. Tapi bukan sekedar hitung-hitungan. Kita akan mencoba menyimpulkan sesuatu yang tidak langsung terlihat. Siap menghadapi tantangan? Siap, Bu. Asal jangan yang banyak ngitung aja lah, Bu. Tenang, ini bukan soal rumit, tapi kalian harus berpikir kritis. Ayo kita mulai. Nah, Ibu minta kalian untuk memperhatikan soal di depan ya. Seorang siswa membuat daftar berikut tentang kegiatan belanja kakaknya. Jadi ada hari, ada jumlah barang yang dibeli, dan ada total harga. Nah, pada hari Senin, jumlah barang yang dibeli ada sebanyak 2 dengan harga 40.000. Anak-anak nampak? Nampak, Bu. Oke, pada hari Selasa, jumlah barang yang dibeli ada 4 dengan harga 76.000. Kemudian pada hari Rabu, jumlah barang yang dibeli ada 6 dengan total harga 108.000. Kemudian pada hari Kamis, jumlah barang yang dibeli ada 8 dengan harga 136.000. Pertanyaannya, apa hubungan antara jumlah barang dan total harga? Dan berdasarkan data yang telah Ibu tulis di sini, menurut kalian, apakah harga setiap barang itu sama? Jelaskan kesimpulan logis kalian. Ayo, Ibu minta Tara untuk menjawab terlebih dahulu. Apa yang kamu lihat dari data yang telah Ibu tulis di depan? Kalau barangnya nambah 2, harganya naik juga, Bu. Tapi naiknya tuh beda-beda. Dari yang 40.000 ke 76.000 itu naiknya 36.000. Oke. Terus naik 32.000 dan 28.000. Jadi kayak nggak tetap gitu, Bu. Naik 28.000. Kayak nggak tetap ya? Iya, Bu. Oke, menarik. Kalau menurut Rara, kamu setuju atau punya pandangan lain? Ya, Bu, tapi kalau harga per barang beda. Kenapa? Setiap kali ditambah 2 barang, kenaikannya itu makin kecil. Harusnya kalau diacak kan nggak beraturan gitu kan? Tepat. Nah, sekarang kita masuk ke tahap inferensi. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pola ini? Aku rasa, Bu, harga setiap barang itu nggak sama. Mungkin barang-barang yang dibeli di awal itu mahal, lalu makin lama kelamaan itu menjadi murah. Bagus, kamu membuat kesimpulan berdasarkan pola yang telah Ibu tulis di depan. Jadi bisa disimpulkan, Bu, ya. barang pertama yang dibeli itu paling mahal dan yang terakhir paling murah, mungkin karena diskon bertingkat atau beli paket. Tepat sekali. Kalian sudah bisa menghubungkan data, mengamati pola penurunan selisih harga, lalu menyimpulkan bahwa harga per barang menurun. Itu adalah bentuk penalaran logis yang sangat kuat. Oke, sebelum kita akhiri, satu pertanyaan refleksi yang ingin Ibu berikan. Apa manfaat bisa menyimpulkan seperti ini di luar pelajaran matematika? Biar nggak gampang tertipu, Bu. Misal ketika kita lihat banyak promo, ternyata lebih murah per item. Kita bisa lihat pola dari informasi yang nggak dikasih langsung, jadi kita bisa ambil keputusan lebih cerdas, Bu. Hebat, kalian sudah menunjukkan bahwa matematika itu bukan hanya soal angka, tapi soal berpikir. Sampai ketemu besok ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Anak-anak, hari ini kita tidak hanya belajar matematika, tapi juga belajar memahami makna dari informasi. Saya ingin kalian berpikir kritis, bukan hanya soal angka, tetapi juga bagaimana angka itu bisa salah dimaknai kalau datanya tidak akurat. Yuk kita bahas bersama. Nah, Ibu di sini punya soal. Ibu tulis ke depan ya. Iya, Bu. Di sebuah sekolah melakukan survei terhadap 40 siswa. Sekolah survei 40 siswa.
Nah, dari 40 siswa mengenai aktivitas belajar tambahan yang mereka ikuti di luar jam sekolah. Dari pernyataan ini diketahui bahwa ada 25 siswa yang mengikuti bimbingan belajar matematika. Bimbingan belajar matematika. Kemudian selanjutnya 20 siswa mengikuti kursus bahasa Inggris. Kemudian ada 12 siswa yang mengikuti keduanya. Nah, Tara dan Rara, Ibu ingin kalian untuk memperhatikan soal di depan ya. Kita bahas bagian pertama dulu. Berapa siswa yang benar-benar mengikuti minimal satu kegiatan tambahan? Kalau tanpa koreksi, kita pakai rumus 25 ditambah 20 dikurang 20 sama dengan 33 siswa. 25 ditambah 20 dikurang 12 sama dengan 33 siswa. Ya. Oke, itu kalau semua data valid, tapi ada plot twistnya. Ada info tambahannya nih, ada 5 siswa yang ternyata tidak jujur. Tidak jujur. Apa artinya? Bu, Ya. berarti dari 33 siswa itu ada 5 yang sebenarnya tidak ikut kegiatan apapun, tapi dibilang ikut. Tepat. Jadi jumlah sesungguhnya siswa yang aktif ikut kegiatan itu ada berapa? Bu, Ya, Tara. ada 33 dikurang 5, 28 siswa, Bu. Oke, 33 dikurang 5 sama dengan 28 siswa. 28 Siswa. siswa ya. Sekarang mari kita bahas bagian kedua yang lebih penting. Apa arti dari angka 28 ini dalam konteks kejujuran data dan keputusan sekolah? Bu, Ya. artinya hanya 28 siswa yang benar-benar ikut kegiatan, padahal sebelumnya terdata kira-kira ada 33 siswa. Jadi bisa saja keputusan sekolah ini jadi salah, kayaknya nyiapin fasilitas atau ruangan yang tidak diperlukan. Bu, Ya. dan itu juga menunjukkan kalau data itu bisa ditipu, apalagi kalau respon nggak jujur. Kita harus hati-hati waktu pakai data buat ngambil keputusannya, Bu. Hebat, kalian tidak hanya bisa menghitung tetapi juga memahami makna dari situasi yang telah Ibu gambarkan di depan. Nah, inilah inti dari berpikir kritis, interpretasi terhadap informasi. Hari ini Ibu bangga sama kalian karena kalian sudah belajar bahwa angka itu tidak bisa berdiri sendiri dan angka kemudian bisa menipu kalau kita tidak teliti dalam membaca maknanya. Sekarang refleksi cepat, Ibu ingin bertanya, apa pelajaran terpenting dari diskusi kita hari ini? Kita nggak boleh langsung percaya sama angka, harus lihat konteks dan kebenaran datanya, Bu. Bu, satu lagi, Bu. Dan matematika itu juga bisa membantu kita untuk berpikir kritis, bukan cuma menghitung. Keren, sampai ketemu di tantangan berikutnya. Kalian hebat hari ini. Terima kasih, Bu.